Nah, sedangkan maksud Bang Fahri Hamzah dalam sebuah atau berbagai kontennya, dia fokus bagaimana seharusnya negara ini mengatur ulang bagaimana pemilihan umum atau pemilihan presiden 2024. Supaya ini Bapak Sudan yang sejak 3 Oktober 2022 kemarin udah dideklarasi sama Partai Nasdem, beliau ini harusnya punya ruang untuk adu gagasan dan adu pemikiran. Dan juga mengkritik bagaimana harusnya menteri-menteri yang katanya mau jadi presiden itu harusnya jangan nunggu di ujung gawang dong, seakan-akan nempel sama Bapak Jokowi atau nempel sama kualitasnya Pak Jokowi, supaya nunggu di ujung gawang, ya kan? Saya dukung deh kebijakan Bapak. Nah, tapi apa nih pemikiran? Jadi kritik-kritik Bapak Baswedan, kritik-kritik Fahri Hamzah itu bukan untuk Bapak Anies Baswedan doang, tapi untuk semua. Bung Fahri Hamzah soal ini, tim Emani sepakat, kami sudah berdiskusi, Bung Fahri Hamzah ini ingin mengangkat bangsa ini ketika sudah menjadi demokrasi, harusnya menjauhkan sifat-sifat sentimen-sentimen pribadi, menjauhkan sifat-sifat polarisasi, atau like atau dislike berdasarkan sosok individunya. Ya kan? Harusnya yang kita bongkar adalah kepalanya. Isi kepalanya dibongkar, sehingga kemudian kita tahu apa sih program yang dia punya untuk bangsa ini dan buat bangsa ini menjadi lebih baik. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengkritik bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan. Anies disebutnya terlalu cepat menggalang anasir-anasir pertengkaran di publik. Pasalnya, Anies dianggap tidak kedepankan politik gagasan, justru malah mengedepankan politik perasaan. Fahri menilai jika masih ada baca pres yang masih mengandalkan politik perasaan, maka Indonesia tidak akan pernah mendapatkan pemimpin yang baik. Ini waktunya move on, kita rekonsiliasi dan kita bangun kekuatan menengah, membangun kekuatan tengah, punya mimpi baru untuk Indonesia, yakni menjadikan Indonesia sebagai superpower baru dunia. Menurutnya, dengan rekonsiliasi dan politik jalan tengah ini, maka membuat Indonesia kuat di masa yang akan datang. Karena semuanya bersatu membangun Indonesia. Dirinya setuju dengan gagasan bahwa Indonesia masih memerlukan negosiasi karena krisis belum selesai. Kalau tidak bersatu berbahaya sekali, apalagi dijadikan dasar untuk bertengkar. Lebih lanjut, Fahri justru mengklaim dari ketiga baca pres kekinian, yang paling berpeluang menjadi tokoh jalan tengah adalah Prabowo Subianto, bukan Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan. Apalagi sekarang Prabowo sudah menjadi bagian dari pemerintahan Kabinet Indonesia Maju yang mengedepankan rekonsiliasi nasional, sehingga tinggal melanjutkan upaya rekonsiliasi yang telah dilakukan Jokowi. Waktu itu saya memikirkan bahwa di situ saya memuji Pak Surya Paloh. Dia berani mengambil Anies Baswedan yang menurut saya memang agak kurang oposan dia itu, Bung Faisal ya. Karena kita tahu juga dia kan nggak pernah benar-benar kayak kita begitu berkelahi di lapangan begitu. Tapi oke lah, diambil itu harusnya menjadi oposan yang beneran gitu loh. Harusnya betul-betul berantem. Dia lawan ini semua. Brengsek ini pemerintah. Hajar aja habis-habisan. Nggak ada itu. Sehingga yang di dalam kabinet ini juga jadi longgar. Dan yang paling saya sedihkan adalah kenapa mesti Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Ibu Mega pecah? Terutama dengan Pak Prabowo dengan Bu Mega. Harus ada introspeksi loh ini. Fahri juga menyebut ada kelompok yang marah terhadap pemerintahan Presiden Jokowi yang ingin dilayani oleh Anies Baswedan. Fahri menilai apa yang kelompok marah lakukan itu tidak benar lantaran mengadu domba Anies dengan Presiden Jokowi. Fahri bercerita dirinya kerap mengkritik Anies Baswedan yang saat itu masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Namun kritikannya justru diprotes oleh teman-teman Fahri. Ia mengaku diadili oleh teman-temannya. Fahri mengatakan kalau dirinya berbeda dengan Anies sebab Anies pernah menjadi bagian dari tim sukses Jokowi, sementara Fahri tidak. Fahri membeberkan bahwa Anies pernah menulis pidato, menjadi juru bicara, hingga menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selama Jokowi memimpin. Maka dari itu, Fahri meyakini Anies sebenarnya tidak mau dicap sebagai antitesis Jokowi. Ia menegaskan hal tersebut tidak benar karena Anies bukanlah musuh dari Jokowi. Fahri menekankan adu domba hingga cap antitesis Jokowi kepada Anies ini dilakukan oleh kelompok yang marah dengan pemerintahan Jokowi. Kini mereka mengharapkan kepemimpinan yang baru dengan dilayani oleh Anies Baswedan. Andaikan Tuhan belum berkehendak kali ini Anda menjadi presiden, apa kira-kira yang akan Anda lakukan? Jadi begini, Prof. Menerima panggilan tugas dan saya selalu menyatakan ya bersedia. Jadi ketika saya di kampung diminta untuk jadi pembina Karang Taruna, sudah 10 tahun nih dari 2013 pembina Karang Taruna di kampung saya kerjakan. Sampai hari ini? Sampai hari ini.
Ini mau 17-an, saya yang tanda tangan itu untuk Di persiapan. Jogja berarti ya? Enggak, di sini. Yang kedua, ketika saya dipanggil tugas Pak Jokowi, Pak Anies, ini kan proses bernegara Iya. untuk menjadi juru bicara. Saya katakan siap. Dipanggil tugas untuk mengerjakan Kementerian Pendidikan, memimpin, ya saya kerjakan. Dan ketika saya belum itu semua, sebagaimana membuat Indonesia lebih baik, ya saya bikin kegiatan Indonesia Mengajar. Jadi bagi saya, ya dan bukan tentang posisi. Kalau saya ditugaskan, saya kerjakan. Bila tidak, saya banyak kegiatan lain yang saya bisa kerjakan. Bukan hanya itu saja, Fachri Hamzah pernah memprediksi Anies Baswedan tidak bisa maju pada Pilpres 2024. Fachri menegaskan hanya Partai Gerindra saja yang saat ini parpol yang konsisten menjalankan pengkaderan dengan mencalonkan capresnya dari internal. Karena hal itu merupakan tujuan pendirian sebuah partai. Hanya Prabowo yang mengikuti rute pengkaderan, mendirikan partai dan maju sebagai calon presiden. Kalau lainnya provokasi lembaga survei, bahkan diancam kalau tidak dijalankan bisa gawat, sehingga surveinya tiba-tiba gede. Udahlah, percaya saya, sampai September tahun depan ini omong kosong semua ini capres-capres ini. Udah, ini nipu diri, bohong ini nipu diri sendiri, percaya saya deh. Nggak ada calon itu sampai September tahun depan, nggak ada. Enggak lah, itu September cop KPU baru keluar kok. Jangan, ini adalah sekedar soal dia. Zaman Pak SBY ikut konvensi, zaman Pak Jokowi ikut Pak Jokowi, zaman Pak Prabowo ikut Pak Prabowo, zaman Surya Paloh ikut Surya Paloh. Kan mesti ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar saya harus jadi. Kita nggak pernah menawarkan gagasan apa-apa kepada rakyat. Tiba-tiba karena kita punya jabatan, keluyuran sana kemari, pasang baliho sana kemari, terus kita menganggap diri kita populer karena kita kerja. Mana proses kerjanya? Kepada Nasdem dan Anies Baswedan yang menurut saya perjudiannya itu sangat tinggi sekali. Lalu apa pula ini maknanya deklarasi? Apa pula maknanya ini muncul nama Anies Baswedan? Apa pula muncul nama calonnya Nasdem? Padahal itu tidak ada aturannya dalam regulasi nasional kita. Yang persoalan itu nggak akan tuntas di luar jadwal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi sebenarnya nih ya, kalau kita men-challenge intelektualitasnya Anies Baswedan, saya tuh inginnya tuh dia agak berdiri tegak untuk mengatakan dia itu bukan alat dari satu kesementaraan ini. Adanya massa yang marah dan kecewa kepada pemerintah, dan ada elit oligarki baru yang nyari jago. Nah, kita tariknya harusnya dia itu jangan aji mumpung. Yang menyatukan partai politik itu adalah para pembayar, karena kita tidak mengatur secara rigid tentang keuangan Pilpres. Jadi akhirnya itu akan terjadi. Dan kapan Bohir itu membuat pilihan? Bohir membuat pilihannya bulan September 2023. Nggak ada Bohir berani taruh kartu sekarang, itu omong kosong, itu bohong itu. Yang kedua, bagaimana kalau calon lain mengadukan calon yang bisa ngalahkan kita? Kan mati kita. Bohirnya jadi tekor di depan, nggak bakalan mau. Jadi ini yang menyatukan, terutama Pak kalau partainya lebih dari satu, ya semakin banyak semakin kacau begitu ya. Yaitu Bohir yang mengatakan saya maunya si ini dengan si ini. Sementara itu, ia mengatakan Anies Baswedan bisa gagal menjadi calon presiden. Namun, perkiraan Fachri Hamzah salah total. Nyatanya Anies berhasil mendaftarkan diri di KPU.